Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah menghadapi semua cobaan di dunia ini. Wabsiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Maka di akhirat nanti Allah akan memberikan kabar gembira dengan surga Jannatul Adn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita selalu bersyukur pada Allah. Dengan izin dan rahmat dari Allah, kita masih berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi salah satu penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Para jamaah yang berbahagia, tentunya kita semua berharap agar puasa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang muttaqin. Tetapi untuk mengukur puasa kita sukses atau tidak, maka kita tidak bisa melihat dari apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tetapi lihatlah apa yang akan kita lakukan 11 bulan yang akan datang. Mungkin di bulan suci Ramadan kita sangat rajin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, tadarus Quran, sholat tarawih atau sholat malam, bersedekah, berinfak dengan jumlahnya yang berlipat-lipat. Nah, tentunya ini kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Masih banyak harapan yang dikaitkan dengan pahala ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang begitu banyak. Tetapi apakah hal ini bisa kita lakukan pada 11 bulan yang akan datang? Apakah sholat malam itu bisa kita lakukan secara kontinu 11 bulan yang akan datang? Apakah kita juga menjadi dermawan, gemar berinfak 11 bulan yang akan datang? Apakah tadarus Al-Quran itu juga bisa kita lakukan pada 11 bulan yang akan datang? Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka itulah ciri-ciri ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Puasa kita pada Ramadan kali ini adalah puasa yang sangat berat, karena berbarengan dengan pandemi COVID-19 yang kita masih belum tahu kapan berakhirnya. Bahkan ada yang memprediksi puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini nanti akan bersamaan dengan puncak pandemi COVID-19 di negara kita, Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ini juga ujian tersendiri bagi kita umat Islam di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia, bahwa puasa kita tahun ini sangat berat. Nah, tentunya ujian-ujian inilah apakah bisa kita lewati dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang sunnah-sunnah tadi, kemudian diikuti dengan ujian yang begitu berat. Kalau semua ini bisa kita lewati, insya Allah derajat ketakwaan itu akan kita dapatkan, yang kemudian itu bisa kita implementasikan pada 11 bulan yang akan datang. Para jamaah yang berbahagia, orang bertakwa itu adalah orang yang luar biasa. Orang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah takut terhadap berbagai macam ujian. Orang bertakwa itu adalah orang yang selalu berhati-hati ketika dia menghadapi sebuah ujian.
maka dia akan berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian dia juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari kedekatan dirinya dengan Allah itulah muncul sikap optimisme dalam menghadapi berbagai macam tantangan itu. Orang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah berbagai macam jalan keluar dari kesulitan, diberikan kemudahan untuk segala urusan, dan orang bertakwa itu akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2, Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan dan akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datang. COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa. Tidak hanya dari kepanikan, tapi juga dari sisi kekurangan, terutama terkait dengan perekonomian keluarga maupun perekonomian lainnya. Nah, tentunya ini adalah ujian bagi orang bertakwa. Maka orang bertakwa tidak akan menyerah dengan kondisi ini. Dia akan berikhtiar semaksimal mungkin karena dia yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Karena paradigma orang bertakwa terkait rezeki itu, bekerja itu bukan satu-satunya yang mendatangkan rezeki, tetapi bekerja itu adalah salah satu hal yang bisa mendatangkan rezeki. Karena rezeki itu bisa datang dari hal yang tidak disangka-sangka. Seperti yang Allah katakan tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan aku berikan bagi orang-orang bertakwa itu rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datang. Maka orang bertakwa sangat yakin dia tidak akan pernah takut dengan kondisi ini. Allah katakan di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah terhadap keyakinan, terhadap ketauhidan yang dia dapatkan, maka para malaikat akan memberikan penguatan, memberikan ilham di dalam hatinya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah menghadapi semua cobaan di dunia ini. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Maka di akhirat nanti Allah akan memberikan kabar gembira dengan surga Jannatun Na'im. Itulah jaminan Allah. Allah akan memberikan jaminan kepada orang-orang bertakwa di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan aku cukupi kebutuhan hidupnya. Maka efek ekonomi dari pandemi COVID-19 ini, insya Allah bagi orang-orang bertakwa itu akan bisa kita lewati, karena orang bertakwa itu sangat yakin, sangat optimis dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Maka takwa itu adalah kunci di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mungkin masih akan berlangsung dalam beberapa waktu
setelah Hari Raya Idul Fitri. Tentunya perlu ada sikap yang sangat kuat dari diri kita masing-masing. Maka dasarnya adalah ketauhidan. Dan ketauhidan itulah yang akan bisa melawan segala macam kepanikan. Dan ketauhidan itulah yang akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini bisa memperkuat kualitas iman kita, dan mudah-mudahan derajat ketakwaan itu juga bisa kita dapatkan sehingga kita siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kita juga jangan terlalu panik, tapi juga jangan terlalu meremehkan. Jangan terlalu panik karena inilah memang ujian dari Allah. Allah akan menguji kita dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda. Ini bagian dari ujian kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tetapi kita juga harus waspada, tidak boleh meremehkan dengan pandemi COVID-19 ini. Maka kita ikuti saran, kita ikuti anjuran dari pemerintah, anjuran dari orang-orang yang berkompeten di dunia medis. Kita harus melaksanakan social distancing. Kita gunakan masker setiap kita keluar rumah. Jangan sampai kita karena menganggap remeh, kita tidak mau menggunakan masker keluar rumah. Kita tidak mau melaksanakan social distancing atau physical distancing. Padahal diri kita mungkin tanpa kita sadari adalah orang-orang dengan pengawasan meskipun kita tidak bergejala yang mempunyai potensi untuk menularkan kepada orang lain. Orang bertakwa senantiasa berhati-hati di dalam bersikap. Dia tidak akan panik, tapi dia tidak akan meremehkan. Dia akan senantiasa berusaha untuk menyelamatkan orang lain di samping untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan ciri ketakwaan yang ada di dalam diri kita ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga kita, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu di seluruh dunia dan khususnya di negara kita yang kita cintai ini. Maka mari kita song-song dengan dasar ketakwaan itu. Dengan dasar ketakwaan akan menghasilkan sikap yang optimis, sikap yang senantiasa percaya diri untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita jadikan bahan renungan dan bisa kita implementasi ke dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.